Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur tak bosan-bosannya kita mengaturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, tema yang kita bahas sesuai dengan disampaikan oleh protokol tadi, menjaga nikmat dengan bersyukur. Apa sebenarnya nikmat itu? Dan apa bersyukur? Kita sering mengatakan nikmat dan juga kita sering berkata bersyukur. Nikmat itu setiap apa yang kita miliki ataupun yang diberikan oleh Allah, itulah nikmat. Bersyukur segala sesuatu yang kita miliki sesuai dengan keinginan Allah, yaitu mendekatkan diri kepadanya. Itulah yang dikatakan bersyukur. Banyak orang bersyukur cuman sekedar ucapan, umpama masih punya istri masih ada sekalipun umur 80, suami 90. Syukur masih ada pasangan, suami umur 90, istri 80, padahal ndak miskain peneri, misgami tenpen ndak nih. Tapi syukur golak ngimbang isa, syukur golak neman isa. Cuman masalahnya dekat ndak kepada Allah, itu masalahnya. Beribadah ndak mereka berdua? Bukan hanya sekedar syukur masih ada pasangan, sekarang berdekat ndak dengan Allah? Itu yang jadi masalah sekarang ini. Alhamdulillah, syukurlah anak buah atau 5 sendak anak ni denun dah Tuhan. Ini masalahnya. Kenal enggak dia Tuhan? Bukan hanya ucapan syukur, tapi dekat tak dia kepada Allah? Kenal tak dia Tuhannya? Kenal tak dia orang yang menghidupkan dirinya? Makanya sering kita dengar sehat kira kandu bang, alhamdulillah, itu ucapan syukur. Alhamdulillah. Tong kira kandu gelam jabatan bang, alhamdulillah. Tonglah kira kedudukan tu bang, alhamdulillah. Itu kalimat syukur. Kenapa orang yang sudah dikatakan bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah kain dah alif lam mim bahana? Ilo kita tong jabatan tu bang, alif lam mim. Tong sehat kan tu bang, walad dolin. Kain dak gak langsung ya ba alhamdulillah, itu jadi masalah.
Kaiman sebuahnya ayat Al-Quran ni mesti ucapkan Alhamdulillah. Oyu walad dolin, oyu alif lam ra, oyu wadduha. Ada apa? Edi mekepe kena kelebihan daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ummul kitab, indukna kitab, seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah. Al-Fatihah amekna, edi indukna. Edi kasa orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam solat pun tidak sah. Denggo baca kena Al-Fatihah sama halnya dia sudah 4 dan seluruh kitab itu dah dia baca. Sudah ada rangkuman di dalamnya. Dan kemudian ada apa dengan Alhamdulillah? Kepena Al-Fatihah anda Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu adalah kalimat mentauhidkan Allah. Dan seluruh agama mulai dari Adam sampai Nabi Muhammad tetap mentauhidkan Allah isi kitabnya. Jadi kasa ucapan Alhamdulillah, ini kesimpulan seluruh. Makanya jamaah sekalian, rukun iman itu pun ada dalam Al-Fatihah, rukun Islam pun ada di dalam Al-Fatihah. Ulang salah. Apanya rukun Islam bagas Al-Fatihah? Pertama rukun Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mentauhidkan Allah dan Rasulnya. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin bermakna suci Allah. Ar-Rahmanir Rahim sifat-sifat Allah. Maliki yaumiddin kebesaran Allah. Kemudian rukun yang lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Salat ibadah, haji ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah. Makanya rukun Islam terhimpun di dalam Al-Fatihah. Kesewajar kepekena kita setiap segala sesuatu alhamdulillah tong sehat, alhamdulillah tong bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, karena itu jamaah sekalian, dalam rangka agar kita bersyukur kepada Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Indah Allah mengatakan sebagai surat An-Nahl ayat 78. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Oye dah bidan. Kasa kita ulang salah. Oye bidan di hamin sahat. Indah ayatnya Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Bosih kese bidan. Apa mungkin ke adik Tuhan? Dikeluarkan dari perut ibu. Allah yang mengeluarkan. Siwa bulan lebih kurang bagas kandungan ibu. Eripia Allah yang jaga. Bukoyu mekte. Allah itu yang jaga. Kita dah hanya syarat. Kemudian dilahirkan kita ke dunia tidak mengetahui sesuatu apapun, kata Allah. Mada pada EP kita toh, kita ini hanya kaset kosong. Kaset kosong, benar-benar kosong, tidak mengetahui sesuatu apapun.
Makanya disinilah bagaimana orang tuanya. Kalau dia bersyukur adanya anak ini lahir, bagaimana sistemnya supaya anak ini dekat kepada Allah. Itu tandanya bersyukur. Makanya anak itu guru yang pertama dia temui di dunia adalah ibunya. Kasi kita milih pasangan hati-hati. Hati-hati, oi jilai ni be. Endo kau semeliak menandak gagurau. Endo menggoyu dia nita. Tapi pertama dipesan ke Nabi cari pasangan agama na. Denggo agama na menjilai cantik pun orangnya enggak apa-apa. Buat kegan. Jadi penting tenang nyaman kita. Nah, jadi jamaah sekalian, masalahnya ibu itu adalah agamanya kuat, maka dia akan membentuk dan mencetak anak-anak ini. Jadi gelana bersyukur. Boleh kadang-kadang sendanda jamaah sekalian dapat rezeki, kalau tong kehidupan susah pakai jilbab, pakai rok panjang, go ekonomi nangkih, rok pero nangkih na, jilbab pegak tanggang, mendak bersyukur, gabuk ni merah-merahi, di pirang-pirang kuning, hijau, merah, bagi lampu hijau ni mah. Rezeki diberikan Allah, malahan kita pakaian tambah minim, berarti bukan orang bersyukur. Semestinya tambah bagus pakaian. Kenapa waktu miskin, waktu susah, waktu hidup apa adanya, berpakaian yang rapi, yang sopan, berjilbab, rok panjang. Engkau ke segala rezeki, mulai menala baju, kensi, tunjukkan pakaian yang tidak cocok dengan nilai-nilai bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam ayat itu mengatakan Allah memberikan penglihatan untuk melihat, Allah memberikan pendengaran untuk mendengar, kemudian Allah berikan hati agar kamu tahu bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kasa kita buat bersyukur, kata Tuhan. Penglihatan. Sudahkah kita bersyukur dengan penglihatan kita detong jelas? Ini masalah. Ini nak kata kalau tong kita akan dah dalan bang, tong alhamdulillah. Senda berguna ndak mata kita itu masih berfungsi ndak untuk bersyukur? Kune tandana kita manfaatkan mata kita itu untuk melihat yang punya tulisan Allah, membaca Quran. Pendengaran kita gunakan untuk mendengarkan bacaan Quran, mendengarkan tausiah. Denggo kita gunakan mata kita untuk baca Quran, mendengarkan bacaan Quran. Berarti ini adalah orang-orang yang bersyukur sekalipun dia sudah usia yang lanjut. Sendah anda tak boh. Tak mesti bawa Quran ke mana-mana. Mbah plan HP, seluruh ulama bagas. Tak perlu kita ngundangnya. Seluruh ulama ada di dalam. Seluruh bacaan Quran, seluruh ceramah, Lord bagas nak anda. Entah apa kalian. Fungsikan mata kita untuk melihat ini. Memang duka kita simpat-simpat ini dalam berita nanti tu. Gak nak anda lewat. Gak duka kita gak singgah di dekat. Anda kena tulis. Jadi kan ini tak terpungkir kita ni. Astagfirullah, lompat ke tulis lewat. Oh tulis nak anda. Atau tulis.
Ya, begini kita nenggeluh dah. Bolak balik ATM teh, tetong gelah nepe nak de bagas, nap. Dan dia mengelatih nap kita ndak. Allah memberikan pendengaran, penglihatan. Maka mari kita fungsikan penglihatan tetong dah jelas, pendengaran tetong jelas, hati tetong mende, mari kita fungsikan dalam kehidupan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi penting. Ndak so dekat-dekat gijak pelin. Ayo sebentar aja. Kenapa? Karena indah hati-hati. Berikan Allah penglihatan. Kalimat penglihatan dia cuba memaknai. Berarti bukan mata ini yang melihat. Mata ini hanya alat melihat berarti. Bukan kuping ini yang mendengar, tetapi kuping ini hanya alat mendengar. Bukan mulut ini yang berbicara, ternyata mulut ini hanya alat berbicara. Jadi kita perhatikan penglihatan, pendengaran. Allah yang berikan penglihatan dan Allah yang berikan pendengaran. Berarti siapa yang mendengar? Ini jadi masalah. Memang bisa kita pastikan mata ini hanya alat melihat, bukan mata yang melihat. Kuping ini hanya alat mendengar, bukan kuping yang mendengar. Mulut ini hanya alat berkata, bukan mulut yang berkata. Bali guna denda mikrofon. Mikrofon dah alat mencerok, bukan mikrofon yang mencerok. Si mencerok babahku, bukan mikrofon. Mikrofon hanya alat mencerok. Babah anda petekan mulut anda. Mulut ini hanya alat berbicara, tapi bukan mulut yang berbicara. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita saksikan orang yang sudah mati, yang meninggal dunia, masih punya mulut tapi nggak bisa bicara. Memang bukan mulut yang berbicara. Masih punya kuping, dipanggil pun dia nggak dengar. Memang bukan kuping yang mendengar. Masih punya mata, lengket masih matanya di situ orang meninggal dunia itu. Tapi apapun kita bilang dia nggak bisa melihat. Memang bukan mata itu yang melihat. Yang melihat itu siapa? Enda mekaseniku antatkan diri kita mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. 13 tahun Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan di Mekah. 13 tahun. Ni perkenalkan sida Tuhan 13 tahun. Sesuai dengan isi khutbah Jumat yang lalu, kaiman mulai dari Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad, ada jaraknya 600 tahun kosong Nabi. Tidak ada Nabi 600 tahun jaraknya. Sehingga boleh kalau nyembah matahari, sehingga boleh kalau nyembah bulan, bintang, bahkan sampai menyembah manusia dan menyembah patung-patung. Sampai lahirnya Nabi Muhammad, masih manusia menyembah patung pada masa itu. Lalu datang Nabi Muhammad membawa Tuhan, memperkenalkan Tuhan. Kais pada negeri Arab si kemunuh Nabi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Isi kenal dirinya, kenal Tuhan. Ini dia. Sudahkah kita kenal Tuhan teh? Ngokin kita tandai. Bahkan kata Allah, aku ada dalam dirimu, kenapa tidak kamu perhatikan? Aku ada dalam dirimu, kata gandak tatemu aku, kata Tuhan. Rapat pun urat lehermu lebih rapat aku, kata Tuhan. Min hablil warid, denohon tong aku ni.
Kune ganda tatemu ninda. Makanya jamaah sekalian, 13 tahun Nabi memperkenalkan Tuhan, belum urusan ibadah. Setelah di Madinah baru urusan ibadah. Keteran itu ibadah, bisa kita persembahkan ibadah te. Dekas kita mempersembahkan tidak kita tandai. Kemana kita antarkan ibadah solat kita? Sementara orang yang menerimanya pun kita enggak tahu. Saya nerima sah. Jadi jamaah sekalian, itulah dia kajian-kajian diri sebenar-benarnya. Paulus Sohbedi, jangan kita hanya mengkaji diriku yang sholat. Kalau kita mengatakan diri aku Adamnya, maka Allah tidak terlibat di dalam kita itu berlaku syirik. Syirik melalui ampunan Tuhan hari. Dia lain mutong ampuni sudah. Lalu siapa yang melihat itu sebenarnya? Siapa yang mendengar itu? Siapa yang berkata ini? Siapa yang bergerak ini? Siapa yang punya hayat ini? Malat ICP jamaah sekalian, ulang sebut-sebut si Eddie Mayu. Betul ke? Eddie Mayu asli. Ulah sebut bekalak di. Roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.